Pemirsa, ada 10 orang yang hilang dalam longboat yang karam di Selat Sipora, Mentawai, Sumatera Barat pada Senin pukul 11 siang. Ya, sementara itu pemirsa 7 orang dinyatakan selamat setelah berenang menggunakan pelampung ke desa Sikakap. Nah, pemirsa, inilah dia penumpang yang belum ditemukan, bernama yang pertama Simbek selaku anggota PKP SRM, kemudian ada Kevin, kemudian Victor selaku anggota DPKP, yang keempat adalah penumpang bernama Wiko yang merupakan anggota DPKP, yang kelima Sudarmono selaku anggota PUPR, kemudian ada Adolf Sakaribau. Selanjutnya pemirsa Isar Taleleu selaku anggota Dewan. Kemudian ada Teza yang merupakan anak berjenis kelamin perempuan. Kemudian Toroy, anak berjenis kelamin laki-laki. Dan ada 2 penumpang yang belum teridentifikasi. Sementara itu ada 7 orang penumpang yang selamat dari tragedi kapal tenggelam di Selat Sipora, Mentawai, Sumatera Barat, pemirsa. Yang pertama adalah Marlon Sitori selaku anggota DPKP, kemudian ada Ningsyah Nining Tias dari DPKP, kemudian juga ada Emalia Kontesa dari DPKP, selanjutnya masih dari DPKP yakni Marhan Seleupaja, dan ada Gunawan Toroy selaku kontraktor, kemudian ada Guntur Seleupaja dari PUPR, dan yang terakhir adalah operator bot yang berjumlah 2 orang. Pemirsa, warga menghadang iring-iringan mobil Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Barat. Mereka juga memblokade jalan sebagai bentuk protes atas kebijakan hak tanah leluhur. Kami sudah angkat kamu, banting kami. Warga desa Tonggu Rambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, memblokade jalan raya. Aksi blokade ini sebagai bentuk protes atas tindakan Bupati Nagekeo yang dianggap tidak menghargai perjuangan mereka dalam mempertahankan hak atas tanah leluhur. Hal itu dipicu oleh pembongkaran spanduk yang dipasang oleh warga desa Tonggu Rambang tentang hak atas tanah. Situasi memanas saat mobil Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, yang dikawal mencoba menghindari blokade massa. Hal itu dilihat oleh warga, sehingga warga yang marah memaksa Bupati turun dari mobilnya. Baca, kami pasang muli tapi dibongkar. Nah justru karena dibongkar itu tuh, kami bawa royo. Dan buka itu yang kami tidak terima. Emosi, tidak ada apa-apanya. Aksi protes tersebut berakhir setelah warga menyuruh Bupati Nagekeo dan rombongan pulang. Blokade juga telah dibuka oleh petugas dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat rela antre berdesakan untuk mendapatkan pekerjaan di salah satu toko. Meski pemilik toko hanya membuka lowongan kerja untuk 50 karyawan saja. Seperti inilah ribuan pelamar kerja yang rela antri hingga berdesakan di depan salah satu toko di Jalan Siliwangi, Cianjur, Jawa Barat. Para pekerja datang sejak subuh hingga siang hari. Didominasi para pelamar pekerja ini merupakan fresh graduate baik SMK maupun SMA. Diketahui toko yang berjalan di bidang fashion, makanan, sembako, dan lainnya merekrut sebanyak 50 karyawan untuk ditempatkan di posisi kasir, konten kreator, bagian gudang, dan pramuniaga. Tidak hanya datang dari dalam kota, para pelamar juga datang dari Bogor, Sukabumi, dan Pangandaran. Sebetulnya untuk rencana awal itu kan kita walk-in interview ya. Jadi pas pelamar langsung diinterview di hari yang sama gitu. Cuman diinformasikan dari satpam katanya jam 5 subuh udah pada datang, dan pas kita datang juga wah lebih dari 1.000 sih. Rencana sih nggak sampai 500 gitu, ternyata di luar ekspektasi kayak gitu. Pihak toko akan terus berupaya dan menyeleksi para pelamar dalam kurun waktu 1 minggu ke depan.
Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita babak belur dipukul orang tidak dikenal. Video pengeroyokan wanita ini pemirsa terjadi setelah korban menegur pengendara sepeda motor yang melaju kencang. Kasus pengeroyokan ini pun viral di media sosial. Insiden pemukulan sejumlah remaja perempuan kepada seorang wanita ini berlangsung di Jalan Sultan Hasanuddin Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Insiden ini terekam kamera warga di sekitar lokasi kejadian. Sejumlah warga mencoba menghentikan aksi pemukulan terhadap seorang wanita muda. Korban mengalami luka di bagian wajah dan segera dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Kasus pemukulan dipicu teguran korban terhadap pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor. Korban dan pelaku tidak saling kenal. Kasus pengeroyokan yang terjadi saat event Beautiful Malino masih dalam penyelidikan. Polisi juga masih mencari identitas pelaku. Korban dalam hal ini belum melapor, tapi kami sudah bentuk tim untuk menelusuri korbannya siapa, sedang berada di mana, keadaannya bagaimana, sudah kami perintahkan tim untuk melakukan komunikasi dan pengambilan keterangan. Polisi masih mengumpulkan bukti untuk mencari identitas pelaku pengeroyokan. Sejumlah saksi di lokasi kejadian sudah dimintai keterangan. Polisi berharap korban segera melapor ke kantor polisi untuk memudahkan penyelidikan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, tergiur dengan harga rumah kontrakan murah yang ditawarkan di media sosial, puluhan warga Kampung Pulau Gede, Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan. Tak tanggung-tanggung pemirsa, total kerugian mencapai hingga 5 miliar rupiah. Puluhan warga yang menjadi korban penipuan rumah kontrakan murah menggeruduk rumah pelaku penipuan di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Warga terlibat keributan dengan salah satu keluarga pelaku. Sementara pelaku sendiri yang diketahui bernama Karsi telah melarikan diri. Setidaknya ada 57 warga yang tertipu rumah kontrakan murah. Mereka mengaku sudah memberikan uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nyari duit aja sekarang susah, sekarang susah. Enaknya aja nipu. Bahkan ada sebagian warga lainnya yang sudah melunasi rumah kontrakan tersebut. Namun ternyata rumah kontrakan tersebut juga ditawarkan ke korban lain. Total kerugian hingga 5 miliar rupiah. Para korban tertipu rumah kontrakan murah yang ditawarkan di medsos atas nama Yurike, di mana 2 unit kontrakan ditawarkan hanya seharga 100 juta rupiah. Para korban kemudian diarahkan ke rumah seorang perempuan bernama Karsi yang mengaku pemilik kontrakan untuk bertransaksi. Para korban juga diajak bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai notaris yang ternyata hanya juru ketik. Setelah uang muka diberikan dan korban akan memeriksa kondisi rumah kontrakan, ternyata rumah tersebut sudah dirobohkan. Setelah tak ada titik temu dengan keluarga pelaku, para korban melapor kasus penipuan ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.